Sampai satu saat ayahku pernah selingkuh sama siapa ya, ibarat tuh kayak masih sepupu ayahku gitu. Dia selingkuhnya gitu, dan itu mamaku juga masih oke-oke aja kan. Ternyata itu kan selingkuhnya tuh nggak terlalu yang parah banget lah gitu Kak. Iya, udah kan selang dari situ beberapa bulan mamaku ceritanya tuh lagi ke rumah nenek, ada acara dan nginep di sana sama adek. Aku kan 3 bersaudara, abang, aku sama adek kan. Adek aku masih kecil, adek aku dibawa sama mamaku ke Bogor, daerah Bogor lah pokoknya. Terus dari situ aku sebelum itu ceritanya ada mama, abang sama adik aku di rumah kan. Kita tuh pisah-pisah kamar Kak, kan udah gede ya. Iya, di situ pisah kamar, aku tidur kan. Di situ aku pakai celana pendek sama tank top doang Kak. Cuma kayak gitu doang kan. Aku tidur meluk guling. Ternyata tiba-tiba itu kayaknya ada jam 3 pagi mah ya. Jam segitu aku lagi tidur, ayahku tiba-tiba masuk bawa gelas gitu kayak pengen minum kan. Terus tiba-tiba ayahku tuh udah di atas aku gitu Kak. Kayak gimana sih orang ngatin kayak gitu tuh? Jadi kayak ada kasurnya tuh ada dak lah. Iya. Jadi kayak misalnya kamu tidur di sini nih, terus ayah tiba-tiba langsung di pinggiran gitu. Kayak gimana sih Kak ngeliatin, kayak pengen ya gimana sih mau meluk gitu. Tapi kayak nggak wajar gitu Kak. Kan aku ngerti, aku udah dewasa, aku ngerti kalau cara orang mau meluk yang biasa sama yang enggak tuh kan aku ngerti ya Kak. Nah di situ tiba-tiba ayahku ngeliat kayak gitu, kayak orang mau meluk, tiba-tiba aku bangun dong. Aku kayak refleks langsung kayak apa gitu kan. Terus tiba-tiba ayahku langsung keluar kamar aku. Kan kalau orang keluar dari kamar tuh pintunya kedengeran ya Kak, jeduk gitu kan. Udah kan dari situ ada kayaknya sebulan kurang lebih mah awal-awal tahun itu yang kedua kalinya ayahku kayak gitu lagi. Tapi secara terang-terangan Kak. Terang-terangan aku lagi main HP, terang-terangan ayahku kayak dari belakang megang gitu Kak. Megang payudara gitu. Iya, kayak kenapa gitu kan. Nggak lama selang dari beberapa hari, kayaknya 2 minggu atau 3 mingguan, itu terjadi yang ketiga kali dan itu yang terjadi banget Kak. Bentar, yang kedua itu kan dia langsung megang ke depan gitu. Iya. Terus kamu kayak teriak gitu apa gimana? Enggak, aku refleks kayak cuman kayak kirain aku mau meluk atau gimana ya, karena emang aku anaknya tuh nggak pernah dipeluk sama orang tua. Aku kira kayak ya udah Kak, mau meluk gimana sih? Aku juga nggak ngerti kan dipeluk. Nggak mikir negatif lah ya? Iya, aku nggak ngerti kan dipeluk sama orang tua tuh kayak gimana. Dan situ dia megang kayak gitu, kataku apa gitu kan. Udah kan, selang beberapa minggu ayahku kayak gitu lagi. Itu ceritanya mamaku lagi ke Bogor sama adik aku. Yang tadi itu ya? Iya, abang aku lagi kerja malam, ya kan. Di situ posisinya cuma ada ayahku sama aku aja di rumah. Di situ aku posisinya lagi main HP di sofa. Terus tiba-tiba aku ketiduran Kak. Aku cuma pakai daster, aku nggak pakai apa-apa lagi di dalamnya. Karena gimana sih Kak? Ya main HP kan, anak muda, anak Gen Z kan. Nah, abis itu ceritanya tuh aku tiduran, abis itu tiba-tiba ayahku gimana Kak kalau orang baju dibuka dari bawah. Oh, jadi kayak narik pelan-pelan gitu? Iya, narik pelan-pelan gitu. Dia kayak bawa HP gitu Kak. Dianya bawa HP sambil ngerekam sambil ngebuka? Gak tau aku ngerekam apa gimana, pokoknya dia bawa HP. Dia sambil kayak gimana, kan aku kerasa ya Kak kalau orang dibuka bajunya gitu kan. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak kenapa nih, ada apa ya, atau ini aku cuma mimpi kan. Tiba-tiba aku bangun, aku gini, ya kenapa? Aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apanya sambil ngebuka, bener-bener ngebuka Kak, sampai atas. Bener-bener aku kayak ditelanjangin gitu. Iya, dibuka kayak gitu, telanjangin. Aku mikir, nggak mau, aku bilang kayak gitu kan, nggak mau gitu. Kata dia gini, nggak apa-apa, sekali aja gitu. Daripada kamu sama cowok lain, pertamanya kan kamu anak ayah, kayak gitu kan. Aku mikir kayak, nggak mau, aku mikir aku pengen teriak, cuman aku mikirin kayak ayahku nanti malu gitu Kak. Aku anehnya tuh gitu Kak. Aku mikirnya kayak aku takut ayahku malu kalau aku sampai teriak, aku minta tolong gitu kan. Akhirnya ya udah aku ikutin ayah aku, dan di situ posisinya dia pakai pengaman kayaknya deh. Aku nggak ngerti gimana ya, soal itu baru first time banget Kak. Ya itu kayaknya pakai nggak ngerti enggak deh. Pokoknya itu kayak licin gitu deh. Abis itu dia mainnya sampai berapa kali ya? Kalau nggak salah 3-4 gitu Kak. Oh iya? Sampai 4, iya. Di sofa yang sama itu? Di sofa yang sama, dan itu aku pertama kalinya kayak gitu ya. Gimana sih Kak?
Iya, Aku kaget, percaya- shock. Iya, terus aku percaya sama ayahku sendiri, itu ayah kandung sendiri. Iya, kaget banget sih. Iya, itu kayak jam 1 malam berjalan sampai jam 4 pagi. Iya, itu 3 atau 4 kali aku lupa deh. Selama 3 jam itu pokoknya main terus tuh. Iya, main terus Kak, lama banget Kak. Wah, lama banget kayak itu. Terus aku gak ngerti ya, baru pertama kali kayak, oh gini ya gitu. Dan di situ sampai jam 4 pagi kalau nggak salah deh. Udah ya akhirnya mamaku pulang sorenya, aku sama ayahku tuh ngomong kayak jangan sampai mama tahu gitu kan. Ayah kamu bilang gitu? Iya, dia udah janji gini kan. Janjinya apa tuh waktu itu? Janjinya ayah nggak mau nyakitin mama lagi. Emang ayah tuh gimana ya, sering main tangan juga. Pokoknya toksik banget Kak. Tapi mama masih pertahanin karena mama mikirnya anak gitu kan. Aku nggak ngomong ke mama pas hari itu juga. Aku tuh bilangnya ada selang beberapa minggu aku baru bilang karena aku takut Kak. Kayak aku belum nikah ya kan. Aku udah pecah sama ayahku sendiri. Nanti kalau misalnya aku nikah laki-laki ini nanya kayak kamu kok nggak kayak gini-gini gitu, nggak pecah. Udah nggak perawan. Iya, nggak perawan. Kamu sama siapa? Nanti kan jadi pertanyaan ya? Kak. Iya. Nah dari situ aku beraniin diri, aku bilang. Tapi sebelum aku bilang sama mamaku, aku konsultasi dulu ke temen aku yang aku percaya banget. Aku bilang ke temen aku beberapa hari itu, temen aku mastiin kayak, lu harus bilang ke mama lu gitu. Mau gimana pun mama lu harus tahu kehujatan ayah lu. Gak bisa kalau kayak gini terus. Nanti takutnya di aku kayak gitu, amit-amit di adik aku juga kayak gitu karena adik aku juga cewek Kak. Aku takutnya kayak gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke mamaku setelah beberapa minggu. Nah dari situ mamaku shock dong Kak, gimana sih seorang Kaget ibu, banget sih. Iya seorang ibu ngetahuin apa sih namanya suaminya main sama anaknya, apalagi anaknya tuh masih perawan Kak, sebelum sama ayah tuh masih perawan, aku bener-bener masih perawan. Nah dari situ mamaku marah banget sampai kayak udahlah kita nggak bisa pertahanin lagi, kalau lu selingkuh sama orang lain masih oke gitu kan, tapi kalau lu nyakitin anak udah nggak bisa gitu kan. Akhirnya di situ mamaku sama ayahku pisah. Tapi cara kamu sendiri menyampaikan ke mama tuh gimana? Aku pelan-pelan ngomong situ, aku ngomong berdua sama mama, abang nggak ada, ayah nggak ada, adek lagi sekolah kan situ. Posisinya aku lagi sakit atau apa gitu kan. Aku di situ posisinya masih sekolah ya Kak, belum lulus. Aku bilang ke mama, "Mah, gitu kan. Waktu mama pergi ke Bogor, ayah ngelakuin kayak gitu ke aku." Mama kaget dong, ngelakuin apa gitu kan, Mama tanya-tanya, aku di situ ngejelasinnya sampai sembari nangis Kak. Iya, karena nggak kuat nahan kayak ternyata kayak gini ya gitu kan. Terus akhirnya si mama nanya neken aku. Di situ aku masih mikir kayak aku bilang nggak ya gitu. Mama neken terus. Nah akhirnya dari situ udahlah aku jujur-jujuran ke mama kan. Mah, ayah kayak gini gitu kan. Pas mama nggak ada, mama ke Bogor, ayah buka-buka baju aku di situ pakai daster doang, nggak pakai apa-apa lagi, aku ketiduran di sofa. Dan mama bilang, kok kamu bisa sih deh gitu kan, kamu nggak pernah kan ketiduran di sofa, kamu nggak pernah main HP sampai larut malam kalau ada mama. Jadi itu kan pastinya nggak ada mama ya Kak, aku nggak bisa dibilang gimana. Kira aku jelasin kayak, iya aku juga di situ kan nggak ada mama, aku jadi bebas Mak, aku bilang gitu. Sekali aku begadang sampai pagi gitu kan, aku juga nggak pakai apa-apa karena aku mikirnya nanti kalau aku tidur aku baru pakai gitu kan. Ternyata aku nggak kepikiran, sampai situ aku jadi ketiduran. Terus mama bilang gini, berapa kali kata mama gitu, udah pernah berapa kali? Enggak Ma, ini baru sekali, aku jujur ke mama, aku baru sekali. Kata mama, tapi sampai pecah enggak kata perawan kamu, kata mama gitu. Pecah mah, aku bilang kayak gitu, karena mainnya beberapa kali, aku bilang gitu. Mama di situ nangis jadi-jadinya Kak. Dan dari situ kan mama sama ayah pisah kan. Di situ aku pastinya mau lulus sekolah, gimana ya Kak, nyari biaya. Mama sama ayah pisah kan nggak sebanyak pas mereka masih bersama. Iya, jadinya aku di situ kenal cowok, aku ceritain semuanya, kan aku orangnya terbuka ya, gimana sih sama cowok sendiri aku percaya kan, walaupun baru kenal gitu kan. Aku mikirnya dia cowok aku ceritain semuanya ke cowok aku, dan di situ mikirnya cowok aku kayak, ini cewek bisa gampangan nih gitu kan. Dan di situ cowok aku juga ngelakuin hal kayak gitu Kak. Tapi selang berapa lama? Itu kan berarti abis kejadian,
Terus akhirnya orang tua kamu pisah. Selang berapa lama akhirnya kamu Itu punya pacar? nggak lama. Itu baru sebulan kayaknya, sebulan kurang Kak. Itu aku langsung punya pacar kan. Dan aku nggak punya pikiran panjang lagi. Aku mikir kayak ya udah deh, kayaknya gue udah sama ayah gue udah nggak perawan, ya udah gue sama cowok ini aja gitu kan. Dia juga ngebiayain aku semuanya Kak. Sampai aku dulu tuh cowok aku yang ngebiayain semuanya. Dia kerja? Dia udah kerja. Oh, udah lebih tua. Beda 2 tahun dari aku, dia udah kerja. Iya. Terus aku mikirnya juga kayak nih cowok gajinya juga memungkinkan gitu kan. Dia bisa kayaknya ngebawa aku sampai nanti. Gitu kan aku mikirnya. Dan di situ cowok aku sering minta seminggu tuh sekali Kak. Seminggu tuh sekali. Pokoknya harus main tuh ya. Aku setiap hari itu dikasih uang sama dia. Kalau aku dibayar sampai lulus, aku main tuh seminggu sekali di apart dia. Dari daerah Jakarta. Itu ketemunya dari mana? Aku ketemunya dari IG. Oh, dari IG. Iya, dia ngechat duluan. Iya, gitu. Kerja apa dia waktu itu? Dia ada di sebuah PT, tapi PT-nya PT gede. Jadi kamu kayak adik-adikan dipacarin gitu lah ya? Iya, gimana sih Kak, kayak anak masih sekolah, terus kita punya pacar yang gajinya lumayan besar, kita dikasih terus penerus kan, gimana sih cewek? Iya. Gitu. Tapi sorry nih, kalau saat itu nih, kalau misalnya pas aku balik, posisinya waktu itu kan kamu belum pernah sama sekali main dan masih perawan ya? Dan itu kayak bapak kamu. Tapi ada nggak sih perasaannya pas waktu kamu main nih? Rasanya itu hilang terus kayak ya udah jadinya seks seperti biasa, atau yang kayak di pikiran kamu tuh kamu tetap kayak ada pikiran bapak kamu dan takut gitu? Kalau untuk ke ayahku tuh aku udah nggak tinggal sama ayahku ya, jadi aku pikirnya kayak mungkin ayahku nggak bakal kayak gitu lagi ke aku. Dan aku tuh ngejalanin sama pacar aku ini, tapi sekarang udah mantan ya Kak. Sama pacar aku ini tuh mikirnya kayak ya udahlah, aku udah ngelakuin ini, ya udah gue ngelanjutin aja sama cowok ini. Dan aku juga kebawa saat itu apa ya, selang itu ada 5 bulan mah aku tuh kebawa suasana Kak. Gimana ya, kebawa suasana, jadi kayak kita terus menerus kayak gitu. Tapi waktu sama bapak kamu deh, itu posisinya saat itu kan malah main tuh. Posisinya di situ kamu malah tertekan atau kamu malah menikmati? Tertekan banget berarti. Banget, Kak. Bener-bener gak ada rasa apapun. Gak ada, kayak aku juga takut sampai kayak gimana ya Kak, kalau pecah perawan kayak darah berceceran gitu deh pokoknya. Aku kan mikir kayak gimana ya Allah kayak gini-gini gitu kan. Aku kan di situ apa ya, mikirnya kayak aku mau ngeberontak kayak gimana gitu kan. Aku mau teriak tapi takut nanti warga-warga atau saudaraku tahu kan, nanti nama ayah aku juga jelek. Aku di situ masih mikirin nama baik ayah aku di keluarganya, aku masih mikirin banget Kak. Tapi aku mikir kayak gue nggak bakalan bilang ke si mama nih gitu kan. Ya sampai saatnya kan aku bilang ke mama juga. Iya harus sih. Tapi kayak maksudnya kayak nggak tahu ya pemikiran ayah kamu kayak gimana. Tapi itu beneran ayah kandung kamu? Ayah kandung, biar ayah kandung Kak. Benar-benar ayah kandung. Terus tanggapan abang kamu gimana? Ya abang aku langsung nggak percaya Kak, nggak percaya banget pokoknya, di situ nggak percaya banget. Tapi aku ceritain secara detail, terus abang aku ngobrol sama ayahku kayaknya ya, aku nggak tahu pokoknya. Terus gak lama aku ngedenger dong kayak orang berantem, gimana sih Kak, cowok sama cowok ya kan? Itu udah bunyi kayak orang berantem, bener-bener dia nonjok ayah aku. Pokoknya abis pokoknya ayahku sama abang. Gitu. Dipukul-pukulin gitu ya. Terus abang kamu gimana tuh ke kamunya? Ya kalau untuk dari ayahku tuh aku jadi ditekan banget sama abangku, kayak lu nggak boleh kayak gini, nggak boleh keluar kayak gini. Dan itu kan belum mamaku belum pisah kan posisinya. Dan setelah ayahku mamaku pisah, aku jadi bebas. Abang aku juga nggak mikirin aku, jadi kita tuh hidup sendiri-sendiri Kak. Semenjak udah cerai? Iya, abang aku kayak ngekos kan daerah Jakarta, ayahku di suatu tempat kan. Aku ikut kamu mama sama aku. mama? Iya. Adik kamu? Adik aku juga ikut mama aku. Jadi kalian bertiga? Iya.